Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 4334200003 dari Program Studi Pendidikan IPA jurusan Fisika semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep populasi ekologi, di mana membahas mengenai soal-soal pada konsep cek 53.1, 53.2, dan juga 53.3. Yang pertama, pada konsep cek 53.1, di sini draw it, yaitu menggambarkan sebuah kurva kelangsungan hidup, di mana pada setiap betina dari spesies ikan tertentu itu menghasilkan millions of eggs per year, menghasilkan jutaan telur per tahun. Jadi di sini kita akan menggambarkan kurva kelangsungan hidup yang paling mungkin untuk spesies ini. Jadi sebelum menggambarkan kurva kelangsungan hidupnya itu, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kurva kelangsungan hidup itu. Jadi kurva kelangsungan hidup ini yaitu cara grafis untuk merepresentasikan data dalam tabel kehidupan. Itu berupa plot proporsi atau angka dalam kohort. Kohort itu adalah sekelompok spesies yang memiliki karakteristik yang sama. Atau juga kurva kelangsungan hidup ini adalah representasi grafis yang menunjukkan proporsi individu yang dapat bertahan hidup pada setiap tahap perkembangan untuk spesies tertentu. Jadi pada soalnya itu kan setiap betina dari spesies ikan tertentu menghasilkan jutaan telur per tahun. Jadi pola bertahan hidupnya itu digambarkan sebagai berikut. Jadi polanya ini termasuk dalam kurva tipe 3, di mana kurva ini turun tajam di awal mencerminkan tingkat kematian yang tinggi untuk kaum muda, tetapi kemudian mendatar saat tingkat kematian menurun untuk beberapa individu yang bertahan hingga usia kritis. Dan jenis kurva ini biasanya dikaitkan dengan organisme yang menghasilkan keturunan dalam jumlah yang besar, tetapi memberi sedikit atau tanpa perawatan, seperti tanaman berumur panjang, ikan, yaitu seperti soal tadi kan ikan itu menghasilkan beberapa ikan itu menghasilkan spesies ikan tersebut menghasilkan jutaan telur per tahun. Jadi jenis kurva ini biasanya dikaitkan dengan organisme yang menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan juga sebagian besar intervertebrata laut juga termasuk. Nah, telur yang dihasilkan dalam beberapa jumlah itu mencerminkan tingkat kematian yang tinggi pada awalnya. Kemudian kurva mendatar dan tingkat kematian menurun. Akhirnya hanya sedikit yang bertahan hidup pada suatu titik dan garis sampai usia atau umur tertentu. Jadi, dari jutaan telur yang dihasilkan oleh spesies ikan tersebut, hanya sedikit yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Pertanyaan selanjutnya yaitu what if? Bagaimana jika? Jadi membayangkan Anda itu sedang membuat tabel kehidupan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 53.1. Tabel ini menggambarkan populasi tupai tanah building yang berbeda. Jadi jika 485 individu masih hidup pada awal tahun 0 sampai 1 dan 218 masih hidup pada awal tahun 1 sampai 2, jadi berapa porsi yang hidup pada awal setiap tahun tersebut. Jadi kita akan menghitung proporsi yang hidup pada awal setiap tahun. Jadi ini tabel yang telah saya buat. Yang kolom pertama itu ada tahun, dan kedua itu ada jumlah hidup di awal tahun. Jadi untuk menghitungnya itu proporsi hidup pada awal tahun 0 sampai 1 itu adalah 485 per 485 sama dengan 1,0. Itu menunjukkan proporsi kohort asli dari 485 individu yang masih hidup pada awal interval waktu, dan proporsi hidup pada awal tahun dengan rentang tahun 1 sampai 2 tahun itu adalah dengan cara 218 per 485. Jadi
jumlah hidup di awal tahun pada rentang waktu 1-2 dibagi jumlah hidup di awal tahun pada rentang tahun 0-1 sama dengan 0,449. Itulah proporsi hidup pada awal tahun 0-1 dan juga proporsi hidup pada awal tahun 1-2. Pertanyaan ketiga tentang membuat koneksi, itu seekor ikan stickleback jantan menyerang jantan yang lain yang menyerang wilayah sarangnya. Jadi dilihat pada gambar. Jadi di sini kita akan memprediksi kemungkinan pola penyebaran stickleback jantan dan mengapa kita memilih pola penyebaran tersebut. Jadi menurut saya itu mereka kemungkinan akan memiliki pola disperse atau pola penyebaran yang seragam atau uniform dengan interaksi antagonis yang mempertahankan jarak yang relatif konstan di antara mereka. Jadi stickleback jantan itu tidak akan menyerang ikan yang tidak memiliki warna merah, tetapi akan menyerang bahkan model yang tidak realistis jika mereka memiliki area berwarna merah. Respon teritorial stickleback jantan adalah contoh dari pola tindakan tetap, urutan tindakan yang tidak dipelajari yang terkait langsung dengan stimulus sederhana. Pola tindakan tetap ini pada dasarnya tidak dapat diubah dan setelah dimulai biasanya dilakukan hingga selesai. Pemicu perilaku tersebut adalah isyarat eksternal yang disebut stimulus tanda, seperti objek merah yang mendorong perilaku agresif dari stickleback jantan. Baik, selanjutnya mengenai konsep cek 53.2. Yang pertama, menjelaskan mengapa laju pertambahan konstan Rmax untuk suatu populasi itu menghasilkan grafik pertumbuhan yang berbentuk J daripada garis lurus. Jadi meskipun pertambahannya konstan, Rmax konstan, ukuran populasinya itu meningkat. Dan ketika Rmax diterapkan pada ukuran populasi yang semakin besar, maka pertumbuhan populasinya juga akan semakin cepat dan menghasilkan kurva yang berbentuk J. Jadi grafik pertumbuhan berbentuk J ini terjadi karena populasi berubah ukuran atau tumbuh, karena populasi ini memiliki laju pertambahan yang konstan. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa pada laju pertambahan yang konstan, populasi terus bertambah karena setiap individu itu bereproduksi pada setiap kesempatan sehingga akan meningkat, yang menyebabkan perpindahan garis yang disajikan itu akan berbentuk J. Dan juga tingkat peningkatan konstan R untuk suatu populasi itu menghasilkan kurva pertumbuhan yang berbentuk J daripada garis lurus karena populasi mengumpulkan lebih banyak individu baru per satuan waktu, sehingga kurva semakin curam dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk juga tergantung pada ukuran populasi dan juga R. Populasi besar mengalami lebih banyak kelahiran daripada populasi kecil yang tumbuh pada tingkat per kapita yang sama. Yang kedua, mengenai tentang pertumbuhan eksponensial. Jadi di mana pertumbuhan eksponensial oleh populasi tanaman lebih mungkin terjadi di pulau vulkanik yang baru terbentuk atau di rainforest, hutan hujan yang tidak terganggu. Why? Mengapa? Jadi menurut saya pertumbuhan eksponensial oleh populasi tanaman itu di New Island, on the New Island atau pulau baru, karena tanaman ini dapat menemukan habitat yang cocok di pulau itu, di mana akan menghadapi banyak ruang, nutrisi dan cahaya. Pokoknya tanaman itu akan mendapatkan habitat yang cocok berupa ruang, nutrisi, dan juga cahaya. Sedangkan di hutan hujan, di mana akan terjadi persaingan antar tanaman untuk sumber dayanya ini sangat ketat. Yang ketiga, in 2006, the US had a population. Jadi pada tahun 2006, Amerika Serikat memiliki populasi sekitar 300 juta orang.
if there were 14 births and 8 deaths per 1,000 people, jika ada 14 kelahiran dan 8 kematian per 1.000 orang, berapakah pertumbuhan penduduk bersih negara tersebut pada tahun itu? Mengabaikan immigration and emigration which are substantial. Jadi mengabaikan imigrasi dan emigrasi yang substansial. Jadi menurut Anda Amerika Serikat saat ini mengalami pertumbuhan populasi eksponensial? Jelaskan. Jadi menurut saya untuk mencari itu ada rumusnya, yaitu pertumbuhan populasi bersih adalah tingkat kelahiran per kapita tahunan itu dikali dengan jumlah populasi dan juga dikurang dengan tingkat kematian per kapita dikali dengan jumlah populasinya. Jadi sebelumnya kita akan mencari tingkat kelahiran per kapita tahunan, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, tingkat kelahiran per kapita tahunannya itu 14 kelahiran. Jadi 14 dibahagi 1.000 per 1.000 orang sama dengan 0,0014. Selanjutnya mencari tingkat kematian per kapita. Jadi yang tadi di soal sebelumnya itu jika ada 14 kelahiran dan 8 kematian, jadi 8 per 1.000 sama dengan 0,008. Jadi pertumbuhan penduduk bersih pada tahun 2006 itu sama dengan tingkat kelahiran per kapita tahunan dikali dengan jumlah populasi, jadi 0,0014 dikali dengan 300 juta orang dikurang dengan tingkat kematian per kapita 0,008 dikali dengan 300 juta orang itu menghasilkan 1.800.000 orang. Jadi suatu populasi tumbuh secara eksponensial hanya jika tingkat kenaikan per kapitanya itu sama dengan tingkat maksimumnya. Itu tidak berlaku untuk Amerika Serikat saat ini. Selanjutnya mengenai konsep cek 53.2, yaitu explain why a population that fits the logistic growth model. Jelaskan mengapa populasi yang sesuai dengan model pertumbuhan logistik meningkat lebih cepat pada ukuran intermediate, pada ukuran menengah daripada ukuran yang relatif small, kecil atau besar. Ya, jadi ketika N atau ukuran populasi kecil, relatif sedikit individu yang menghasilkan keturunan, dan ketika ukuran populasinya besar yang mendekati daya dukung, pertumbuhan per kapita relatifnya itu kecil karena dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Dan bagian paling curam dari kurva pertumbuhan logistik ini berhubungan dengan populasi dengan jumlah individu yang berproduksi yang cukup besar tetapi belum mendekati daya dukung, yaitu ketika ukuran populasinya itu berada pada ukuran menengah. Selanjutnya, ketika seorang petani meninggalkan ladang, it's quickly colonized by fast-growing weeds, dengan cepat dijajah oleh gulma yang tumbuh cepat. Apakah spesies ini lebih mungkin menjadi spesies keseleksi atau air seleksi? Oke, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang model pertumbuhan logistik. Ahli ekologi ini telah berusaha untuk menghubungkan perbedaan-perbedaan ini dalam sifat-sifat yang disukai pada kepadatan populasi yang berbeda dengan model pertumbuhan logistik. Itu ada dua. Yang pertama ada kaseleksi atau seleksi yang bergantung pada kepadatan, memilih ciri-ciri riwayat hidup yang sensitif terhadap kepadatan populasi. Dan kaseleksi ini dikatakan beroperasi pada populasi yang hidup pada kepadatan mendekati daya dukung, di mana persaingan antar individu itu relatif kuat. Dan yang kedua itu ada air seleksi
atau seleksi kepadatan independen yang memilih untuk ciri-ciri sejarah kehidupan yang memaksimalkan reproduksi. Jadi, R-seleksi ini dikatakan memaksimalkan tingkat kenaikan per kapita dan terjadi di lingkungan di mana kepadatan penduduk itu jauh di bawah daya dukung atau di mana individu itu menghadapi sedikit persaingan. Nah, pada gulma yang menjajah ladang ini itu termasuk dalam R-seleksi. Karena gulma yang menjajah ladang yang ditinggalkan itu menghadapi sedikit persaingan dan populasi awalnya itu jauh di bawah daya dukung. Dan inilah karakteristik lingkungan yang mendukung spesies dari R-seleksi tersebut. Dan yang terakhir itu kita akan menambahkan baris ke tabel 53.3 pada tabel berikut, di mana untuk 3 kasus yaitu ukuran populasinya itu jumlah populasinya itu 1.600, 1.750 dan juga 2.000, dan kita akan menghitung berapa laju pertumbuhan populasi pada setiap kasus, dan di bagian mana dari gambar di samping ini pada populasi Daphnia berubah sesuai dengan nilai yang kita hitung tersebut. Oke, baik. Pada tabel berikut ini kita telah menambahkan 3 baris, yaitu ada dengan ukuran populasi 1.600, 1.750 dan juga 2.000 dengan intrinsic rate of increase yaitu sama, itu 1,0. Dan untuk mencarinya itu yang pertama kita harus dengan ketetapan logistik growth of a hypothetical population itu K sama dengan 1.500. Jadi setiap population size itu 1.500 dikurang dengan ukuran populasi dibahagi lagi dengan 1.500 tadi. Jadi untuk 1.600 mendapatkan min 0,07 dan 1.750 mendapatkan min 0,17, dan yang ketiga 2.000 itu mendapatkan min 0,33. Dan yang untuk mencari population growth rate, untuk mencari berapa laju pertumbuhan populasi pada setiap kasus tersebut, jadi itu terdapat rumus N kali K kurang N per K. Jadi 1.600 dikali 1.500 kurang 1.600 dibagi 1.500 mendapatkan min 107. Jadi setiap hasil dari population growth rate itu harus dibulatkan. Dan yang kedua itu 1.750 mendapatkan min 292, dan yang terakhir itu 2.000 mendapatkan min 667. Dan inilah bagian pada populasi Dania yang berubah sesuai dengan nilai yang saya hitung, yaitu ditandai dengan warna merah. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep cek 53.1 sampai dengan 5.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.